istazana buyut-buyutnya. Saya tadi guyon satu yang menghormati buyut-buyut, dua kalau kita alim supaya tidak kumo luhur karena buyut-buyutnya sudah alim, jadi ya biasa aja gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi memang kita boleh tasarruf bil ansab asal tujuannya kita janub min madainil. Kedua pesan saya sama santri-santri bahwa banyak guru saya cerita termasuk Mbah Maimun Zubair. Dulu Raden Asnawi itu murid kesayangan Senawi Banten. Terus ya di Mekah bunyai sepuhnya, bunyai paling muda hanya dinikah namanya Nyai Hamdana. Mbah Mun sering cerita Senawi itu kadung punya anak namanya Zuhriyah. Sehingga Raden Asnawi ketika nikah sama Nyai Hamdana punya anak dinamai Zuhri. Nah, Zuhri ini kemudian yang punya anak Minan, Ni'am, kemudian Kesafi dan sebagainya. Dan beliau juga minduk ke nasab mbah-mbah saya dan mbahnya beliau yaitu Mbah Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu generasi keempat dari Mbah Mutamakin. Kalau istrinya generasi dari Mbah Sunan Jafar Shadiq. Ini semuanya enggak ada di tasarrufil ansab, tapi semuanya ini karena Allah juga sering ngendikan dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Ketika Allah mensifati para nabi kata Allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa man hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi menyebut dzurriyyah itu boleh, yang penting tidak untuk tafakhur, tidak untuk istitolah alal mukminin. Tapi kemudian kita misalnya kok nasabnya enggak ketemu, ya insya Allah ketemu di Nabi Adam. Nah itu sudah cukup pakai yang umum, wa mimman hadaina wajtabaina. Yang penting kita punya tradisi idatus ta'alihim ayatul rahman wa kharru sujadau wa bukiya. Sehingga kita insya Allah meneruskan tradisi buyut-buyut. Sebagian besar mereka itu hafal Quran, kita juga insya Allah ikut menghafal. Kalau nggak hafal ya minimal menghafal. Karena sekali nasab ini tidak terjaga secara kualitas. Karena ketika Allah menghitung nasab itu sebetulnya menghitung kualitas amal dan akidah, bukan untuk tafakhur. Misalnya begini kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kita ikut tradisi leluhur kita. Tapi apa tradisi itu? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita tidak akan melakukan syirik. Jadi menyebutkan nasab tapi tidak untuk tafakhur, tapi untuk kualitas tadi. Kualitas tidak akan syirik. Maka nalana kita tidak mungkin melakukan syirik. Caranya tidak mungkin gimana? Kita benar-benar an ilmin wa yaqinin wa basiratin annahu la ilaha illallah. Dan itu yang memulai tradisi kita. Raden Asnawi punya tulisan banyak tentang tauhid, buyut saya punya Pak Tauhid. Semacam-macam. Ini penting saya utarakan karena semua ini demi litasyarruf fil ansab, tapi lisyarrufil ahwal, bukan insyaallah bukan tafakur. Sekian saya mohon Pak Said untuk beri ulang sama anak-anak sini ini karena pondoknya buyut-buyut beliau, dan saya mohon santri mendengarkan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung digoreng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Akhil Aziz Al-Karim Al-Alim Gus Baha bin Yai Haji Nur Salim A'azzahullah wa atala baqa'ah Dukhnana wal ummah. Semua Al-Usratil Ariqah min dzurriyyah Mbah Asnawi Sepuh yang hadir, a'azzakumullah, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama kali di awal marrah saya datang di hadzal maqamil mubarak untuk napak tilas. Yang sebenarnya harus napak tilas saya. Makanya nggak diundang. Iya, napak tilas saya. Saya mendengar bahwa saya masih keturunan Mbah Asnawi Sepuh, tapi baru kali ini saya bisa tabarruk melangkah kaki ke tempat ini. Itu dosa sebenarnya, tapi insya Allah. Nah, iya, inna kaba'ira fil ghufrani kalamam.
Latak mati. Karena dosanya kita itu terbatas. Saya usia 66 tahun dosa terus 66 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wala nihayah. Ini kerennya dokter tasawuf. Jadi misalkan ada orang usianya 20 tahun dosa terus, misalkan dosa tok istilahnya asal nggak musyrik lah, asal nggak musyrik. Maka Allah tidak musyrik. Nah, kan ada batasnya 20 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wala nihayah kabaqi asma'i wa kadzati la bidayah wala nihayah. Nah, tadi masalah nasab tadi sangat penting. Allah memilih Nabi Muhammad khiyarin min khiyar. Dipilih dari Quraisy dipilih dari Bani Kinanah dan Bani Kinanah dipilih dari Bani Hashim dipilih dari Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya? Supaya tidak ada celah musuh-musuhnya Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab. Maka Abu Jahal nggak pernah mengatakan kamu turunan siapa sih? Enggak. Muhammad Kahin, Muhammad Sahir, Muhammad Syair. Itu lontaran Majnun, biasa itu. Tapi Muhammad anak Somo nggak ada. Karena semua tahu Muhammad turunan orang baik-baik. Jadi turunan baik itu penting. Walaupun dari tafahud itu penting, faktor utama lah, faktor utama. Di tokonya nggak ada lagi, yang jualan nggak ada lagi. Harus kita syukuri saya dan Gus Bahad keturunan Basnawi atau Mbah Mutamakin ini fadlu minallah, bayrodatul mutlaqah yang tidak bisa ditawar. Mau nggak mau saya turunan Mbah Mutamakin, mau nggak mau itu. Dan sekarang diakui. Karena mau sowan sama mbahnya. Nah, suatu ketika Imam Hasan Basri ada yang menghina. Karena Imam Hasan Basri bapaknya namanya Syekh Yasar, tahanan perang. Orang Majusi ditahan, dibawa ke Madinah, ya Islam, akhirnya Islam menjadi mawali namanya, mawali. Punya anak Hasan. Nah, Sayyidut Tabi'in Hasan Basri ini, Sayyidut Tabi'in. Orang sengennya kamu nggak usah, walaupun terkenal, nama kamu terkenal, tapi kamu tuh anaknya tahanan perang, anaknya budak lah, tadinya budak. Jawabnya Imam Hasan Basri, jangan menghina ayah saya. Ayah saya jelek-jelek punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya anak seperti saya. Jadi di situ turunan nggak terpakai tuh. Turunan nggak ada gunanya itu. Imam Hasan Basri anaknya orang Majusi lah, baru masuk Islam, tapi beliau Sayyidut Tabi'in yang beliau katakan ayah saya berjasa besar punya anak seperti saya belum tentu bisa nggak punya anak seperti saya ini. Gus Bah belum tentu punya kayak Gus Bah sendiri, belum tentu itu. Tapi nek lu barangkali bisa, insya Allah. Karena namanya nggak sama. Oleh karena itu, ala kulli hal, saya terima kasih atas hadil hafawah, hadil tirham, penghormatan sangat luar biasa, mendadak, dan saya sangka Khawarij Anudhoni, ternyata antum semuanya menghormati kedatangan saya. Ini merupakan kehormatan bagi saya. Hadirin saya hormati, mari keturunan itu kita pelihara. Dengan apa? Kita pun membangun kebesaran seperti kebesaran yang kita warisi dari kakek kita. Jangan sampai kita hanya bisa membanggakan kakek doang, hanya membanggakan kakek saja. Kita sendiri gombal, itu yang salah itu. Itu yang salah. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan kakeknya, yang ente sendiri nggak ada apa-apanya. Kakek saya, mbak saya, bisa kita coba tinggal. Tapi yang sendiri gombal tuh lap nih, gombal tuh lap. Iya nek lap meja, lap PC. Ini benar-benar masalah. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakaru jududa. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan judud, mbah saya, kakek saya, buyut saya hebat. Hanya itu toh. Yang paling bagus adalah kayak Gus Bah ini.
wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang yang mempunyai mbah besar, kakek besar, juga dia membangun kebesaran dirinya. Aqama nafsi hasaban jadida. Mbahnya orang alim, cucunya juga orang alim. Ini udah luar biasa. Itu hasabin qadim, aqama nafsi hasaban jadida. Nah, kalau satu pesantren atau satu daerah negeri, dulunya di situ kayaknya besar-besar, alim-alim, singa, macan, apalagi harimau. Sekarang kok sepi. Nah, ini yang kasihan tuh, Mudah-mudahan di sini tidak begitu, dan tidak begitu di sini. Nah, kalau ada gimana? Ada pesantren tadinya kayaknya besar, alim, berwibawa, tokoh pejuang, mujahid. Sekarang kok sepi. Nah, ini yang kasihan. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Nggak usah tersinggung nih, ini saya terjemahkan, nggak usah tersinggung. Kalau ada desa, negeri atau pesantren yang dulunya kiai besar-besar alim-alim, sekarang kok enggak, itu berarti ra'aita usudaha musikhat kuruda. Singanya, macannya, bahasa Jawa nggak usah. Kalau nggak paham, itu berarti singanya macan sudah jadi monyet. Dulu mbah saya hebat, kakek saya hebat, sekarang kok sepi, berarti singanya sudah jadi monyet. Kalau di sini enggak, di sini enggak. Usbah juga, macan juga usbah. Itu namanya. Tadi Macan semua, macan. Ini cucunya Raden Asnawi, langsungkan lagi. Ini yang cucunya Mbak Kamal. Mbak Kamal saudaranya Mbak Mas. Mbak Kamal itu Nyai siapa? Punya anak Nyai Imroh. Nyai Imroh sepupunya nenek saya. Ini yang di sini keluarga semua. Iya. Jadi nenek saya Nyai Fatimah binti Fadila. Yang depan ini Bani Adam semua. Aman, pokoknya aman. Nah, oleh karena itu mari kebesaran azdad harus kita pelihara, juga harus memeliharanya dengan kita membangun kebesaran kita sendiri. Percuma kalau hanya mengandalkan kebesaran nenek moyang kita sendiri, bukan apa-apa. Oleh karena itu dalam setiap diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah hasrat, interest, syahwatiyah hasrat. Selama ghadabiyah dan syahwatiyah disinari dengan khawatir ilahiyah, direct illumination from Allah, maka ghadabiyahnya menjadi himmah, syahwatnya menjadi azimah. Saya harus jadi gubernur, harus jadi presiden. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka bukan hubbul jah, namanya himmah. Bukan hubbul jah, bukan. Kiai Ma'ruf Amin, saya menang jadi wakil presiden. Itu niatnya baik, caranya baik. Baik kan caranya kan, nggak pernah macam-macam. dan itu amar lah tujuannya. Berarti Kiai Ma'ruf itu bukan hubbul jah, tapi Nabi Muhammadun qaimun lillahi duhimami Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nabi Muhammad himanya besar, tanpa himah besar gak mungkin menang. Wallahi law wad'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala amti hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai saya hancur demi dakwah. Berarti hibahnya besar. Ya kayak kita-kitaan baru dibentak udah rame semua. Ketakutan semua. Alasannya illa man ukrimu wa qul muta'inun. Menyerang pada dan ramil pada Kapolsek Zubaidi. Anaknya Gus Matahari yakin Zubaidi yang jadi itu palingnya Mbah Mei. Jadi warga sini dan kita sama-sama. Zubaidi itu menantunya Ahmad bin Suhaib, menantunya mbahnya Mbah Mei. Punya anak Ahmad yang yakin tentunya. Nyambung. Ya nyambung. Zubaidi itu saudaranya Badiah. Oke.
Berarti kisah alam ya, dikatakan kisah ya. Kaitan. Kali ini sudah kiri pada saya. Sudah gini. Iya. Pada saya akhirnya istri. Sudah gini anu Mbak. Pasuruan. Iya. Banyak masanya itu. Ya. Sebaliknya, kalau masalah azimah, saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Masa konglomerat nomor 1 Jarum? Kenapa bukan turun Mbah Asnawi? Di Indonesia ini nomor 1 Jarum, punya uang 35 miliar, 1 miliar 14 triliun, tinggal terserah mau hitung dewe. Jadi berapa itu? 14 miliar, 14 triliun kali 35. Nomor 2 Sinar Mas. Kenapa bukan kita? Nah, oleh karena itu kita pun tidak boleh miskin, tidak boleh melarat, harus kaya. Wa yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurran dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kita harus kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat budayanya. Enggak boleh kita menjadi dha'afan, lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah budaya, lemah akhlak, lemah syahwat, enggak boleh. Nah, walaupun kaya kalau syahwatnya lemah itu apa? Nggak ada gunanya itu. Kaya tapi nah, karena itu kita harus kaya. Nah, kita harus kaya itu apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan dunia, bukan. Namanya azimah. Sayyidina Utsman kaya, Sa'd bin Waqqas kaya, Abdul bin Auf kaya. Kalau Sayyidina Umar dan Ali miskin. Ini potongan jenengan pengikut Umar Ali begitu. Kalau Abdul bin Auf kaya, Sa'd bin Waqqas kebunnya apanya banyak sekali. Mbah Wahab kaya, muter-muter sosialisasi NU ini kaya, Mbak Masul sini. Oh, masih kaya ya. Ya, Mbak Soleh. Mbah Wahab itu muter-muter sampai Sumatera Selatan, mendirikan NU itu apa, sosial NU itu. Kemudian Kiai Kamil Soleh itu yang pertama kali jadi NU Sumatera Selatan, asli Semarang katanya. Terus Banten Menes Abdurrahman, Jakarta Guru Marzuki, kemudian Bogor Pak Gentongan Kiai Abdul Hamid, Majalengka Kiai Abdul Halim, Cirebon Kiai Abbas Kisapori Kiai Amin, Abbas Buntet Sapori Ajonangun, Amri Babing Ciwaringin, Indramayu Kiai Sujai, Semarang Kiai Ridwan, Lasem lainnya. Kudus Mbak Raden Asnawi yang muda, Raden Asnawi ini yang banyak ini. Terus Lasem Mbak Masum, Cepu Kiai Ihsan, sampai Lombok Tengah Kiai Faisal. Jadi bawah muter-muter. Bayangkan tahun 65, tahun 25, tahun waktu itu 26, 27 transportasi kan kayak apa? Baku gamane. Karena kendaraan nggak ada jalan kaki dan tanpa proposal. Makanya Kiai Bawah itu perjuangan waktu lama, nggak bisa seperti saya besok pulang pakai pesawat, lama. Oleh karena itu istrinya banyak, nggak apa-apa, bibit unggul harus dikembang biakan. Nah, nanti kalau bibit jelek yang berkembang biak gimana? Kalau bibit jelek berkembang biak, bibit unggul yang berkembang biak, Gus Bahagia harus mengembang biakan. Oleh karena itu azimah kita harus besar, harus jadi orang kaya, harus pegang peranan dalam ekonomi. Ya Allah, panjenengan kalau tahu ya, yang namanya perdagangan ini adanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Itu komoditi kita, hasil Indonesia ini, yang menentukan harganya bukan kita, Singapura. Minyak, emas, berlian, batu bara, mening, boksit, nikel, timah, harganya sekian, besok sekian, terus sekian, naik turun. Singapura yang menentukan, bukan Indonesia. Kalau Indonesia dia bisa menentukan, mendoan. Kalau kudus apa? Kudus apa? Jenang bisa, jenang. Itu apa kata kita itu? Harganya berapa? Apa kata kita? Atau mendoan apa? Bunti Banjarnegara ya? Banyumas. Itu apa kata Banyumas tuh? Geduk goreng, petis, jamblang Cirebon. Tapi kalau tadi yang saya sebut tadi, batu bara, mening, boksit, ini bukan kita menentukan harga, tapi Singapura, si negara cilik. Kata Gus Dur kalau diusak Indonesia bisa miring punya itu. Kata Gus Dur. Nah, itulah kenyataannya seperti itu. Begitu pula kezaliman di bidang moneter. Rupiah ini apa kata dolar?
Karena kolateral, negara kalau mau mencetak menerbitkan rupiah 1 triliun rupiah harus punya backup kolateral disimpan di gudang dolar. Dolarnya senilai 1 triliun itu. Nah kalau nggak punya, ya utang pada Bank Dunia, World Bank atau IMF. Utang satu berapa miliar dolar untuk 1 triliun rupiah loh. Nah, menerbitkan uang 1 triliun rupiah diutangi. Ajutin gue ya. Tapi ada bunganya lu ya. Uang itu pinjaman ada bunganya, jangan dipakai. Hanya untuk backup rupiah yang diterbitkan. Ini zulmun azim. Nah, ini namanya kezaliman di bidang moneter. Oleh karena itu kita harus kaya. Ala qadri ahli azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri kiramil makarimu fatukburu fi aini as-saghiri siwaruha wa taswaru fi aini al-azimil azaimu. Kesimpulan syairnya artinya kita harus menang. Kedua terjemahnya lah ya. Tidak boleh kalah, enggak boleh miskin, enggak boleh bodoh kecuali takdir. Jadi Quran Quran tidak atau Allah tidak ridho umat Islam itu kalah, harus menang. Ditakun syuhada al-nas agar berperang tengah-tengah masyarakat. Apa itu peran? Syuhudan litakunu hadirina fil mustama syuhada alaihim syuhudan diniyan taqafiyan hadariyan iktisadiyan sia-sia. Ya politik, ya ekonomi, ya peradaban, ya pendidikan harus pegang orang NU. Itu. Kalau apalagi agama pegang bukan orang NU salah kabeh yang bakal. Kafiru kufran. Kali pegang itu kok masih ulama, Masya Allah. Enggak kafiran. Oh iya kafiru kufran. Yang mantan artis penyanyi langsung pakai sorban pakai gamis sekretaris majelis ulama. Iya. Itu yang namanya Yusuf Martak itu bendahara majelis ulama itu direktur PT Lapindo Berantas ulama. Biasanya istimewa ulama, untung enggak jima ulama. Siapa lagi? Siapa? Hasan Haikal ya? Haikal Hasan. Kafir itu orang yang tidak beriman. Kalau kufar yang menyerang. Kafir itu orang tidak beriman. Kalau kufar yang menyerang, memerangi orang Islam. Masya Allah, ulama ini. Aduh, nah ini. Dan yang heran, yang menarik, kalau orang nggak waras setiap zaman ada, setiap masa ada orang nggak waras itu. Tapi yang kali ini pengikutnya lumayan banyak. Orang nggak waras orang aku jadi nabi, setiap zaman ada aja orang aku jadi nabi, aku jadi wali. Pengikutnya ada lah 10.000, 20.000. Tapi yang ini ratusan ribu nih pengikutnya. Bahkan ya boleh bilang juta. Itu heran, masya Allah. Yang anti Pancasila ini lebih dari 9%. Artinya sekitar 20 juta yang menolak Pancasila. Di Indonesia ini di tentara pun ada, di polisi ada, di setiap kantor-kantor pun ada, kecuali di universitas semuanya ada, kecuali umum yang nggak ada itu. Ini kalau panjang-panjang ini nggak habis-habis. Terima kasih. Barakallahu lakum ahfadkum min ahad wal afat wal mihan wal fitan wa yakhudh bi aydikum bima fihi salah wal khair illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hasyahu ayyahrim ar-rajima karimahu aw yarji'al jaru min ughara muhtarami. Insyaallah kita dapat syafaat Rasulullah. Tidak mungkin syafaat Rasulullah, tidak mungkin Rasulullah nggak mensyafat pada kita. Insyaallah tidak mungkin. Hasya yahmar raji makarimahu ayat jajar min ughara muhtaram. Yakhudhu aydikum bima fihi salah wal khair wal barakah wan najah wa fiqlakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.